Oke, merdeka. Harusnya tiap hari kita merdeka. Ya, merdeka. Tapi sore, biasanya kayak sore tadi itu, kita ingat zaman dulu sekolah itu ada penurunan bendera ya. Apa namanya? Seingat saya Aubade gitu ya. Aubade. Ya, itu luar biasa suasananya ya. Tidak kalah hikmatnya dengan upacara 17 Agustus ya. Beda banget. Kalau 17 Agustus biasanya penuh nuansa kegembiraan. Kalau Aubade itu lebih pada sahdu gitu ya suasananya. Ya, ada hikmat. Ya. Oke, mari kita diskusikan soal yang sekarang ini menarik karena kemarin disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo yang menyatakan bahwa mereka akan tetap melahirkan PPHN dan itu katanya sudah ada kesepakatan soal itu. Dan itu nanti caranya adalah menggunakan konsensus nasional. Karena apa? Karena takut kalau lewat amandemen itu nanti dipakai penumpang gelap gitu. Tapi pernyataan Bambang Susatyo yang politisi Golkar itu sendiri juga dibantah kemudian oleh ketua fraksi Golkar di MPR ya, yang Indris Layana, yang dia menyatakan belum ada sampai sekarang konsensus soal itu gitu. Jadi ini menarik nih, kenapa ya? Apa latar belakangnya dan Bambang Susatyo tetap memaksakan akan ada PPHN? Dan kita tahu sebenarnya ide ini kalau tidak salah ini idenya Ibu Megawati yang sangat ingin membuat PPHN. Itu namanya seperti GBHN lah di masa Orde Baru dulu. Ya itu yang dihasilkan dari Kasakusuk dan bagaimanapun Pak Bambang itu adalah tokoh politik yang pamornya lagi nurun sebetulnya tuh karena prestasinya kemarin kan seolah-olah beliau sebagai ketua MPR memberi sinyal bahwa Sambo itu harus ya jangan terlalu keras pada Sambo, kira-kira begitu tuh. Dan itu kan terlarang, dia ketua MPR tuh. Padahal ini peristiwa yang lagi disorot oleh publik dan menyangkut soal kriminal. Jadi itu yang harus diperhatikan pertama, bahwa reputasi Bambang Susatyo lagi menurun tuh. Jadi apapun yang dia ucapkan nanti justru kehilangan momentum tuh soal konsensus nasional tuh. Dan konsensus itu kan baru disebut konsensus setelah 2, 3, 4 tahun ke depan itu. Yang disebut sebagai dari konsensus jadi convention itu. Yang nggak perlu diatur dalam hukum formal. Tetapi konsensus kita justru adalah presiden di dalam kampanyenya dia mengucapkan PPHN kan. Kan itu intinya, karena sistem pemilihan langsung presiden di dalamnya orang mendengar tuh PPHN kita apa 5 tahun ke depan itu. Tentu nggak mungkin PPHN itu bertentangan dengan jalan pikiran umum, yaitu keadilan, kemakmuran tuh. Itu udah biasa aja, ngapain mau ada konsensus soal itu lagi kan? Nggak perlu dong. Dan semua orang ingin lihat apa beda versi PPHN presiden yang satu dengan presiden yang lain kan. Itu namanya kompetisi supaya publik yang menentukan. Jadi konsensus itu tidak diperlukan dalam sistem yang presidensial. Karena setiap presiden tentu akan memaksimalkan janjinya dan kemungkinan dia untuk mencapai itu. Sekaligus kita harus belajar bahwa begitu seorang presiden salah mengucapkan pikiran, maka PPHN-nya itu dibatalkan, artinya nggak bermutu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada upaya untuk memikirkan ulang desain bangsa ini, dan ada ketakutan bahwa itu amandemen akan memunculkan ya yang disebut proposal aneh itu, perpanjang 3 periode atau kesepakatan yang diam-diam hendak memanfaatkan forum MPR untuk aklamasi presiden, sebaiknya tetap aja Jokowi dulu karena soal ekonomi Covid segala macam. Itu yang mesti kita halangi sebetulnya. Tapi ide untuk mempercakapkan kembali konstitusi ya tetap terbuka tuh. Pak Lanyala Mataliti misalnya menganggap oke, balik aja dulu ke naskah awal, nanti ada adendum tuh. Itu juga bagus juga tuh, sehingga orang melihat oke, di mana sebetulnya di awal kita buat kekacauan tuh. Jadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya fundamental bernegara itu yang harus dikedepankan tuh. Hal-hal yang bersifat konsensual hanya karena politik sesaat itu mesti kita curigai itu. Kan kalau Bambang Susatyo menganggap ya ini nanti ada konsensus, itu kadang-kala orang anggap ini mau membujuk siapa sih? Karena peristiwa politik lagi bersiliweran. Jadi itu tidak bijaknya saudara Ketua MPR. Apalagi kemarin Ketua DPR dalam pidatonya juga menyatakan bahwa ternyata tahun politik datangnya lebih awal. Itu, ya kan, dari situ kita udah tahu kan apa kemana nih. Ya itu bagus juga Ibu Puan memberi sinyal itu, dan itu
Nah itu sebagai ketua DPR itu bagus dia ucapkan itu supaya ada wanti-wanti ke depan bahwa tahun ini tahun politik loh, artinya semua hal bisa dimanipulasi, kan itu intinya kan. Tahun politik bukan tahun kegembiraan, tahun untuk memulai manipulasi. Karena dalam istilah, dalam benak publik, tahun politik artinya tahun money politics, kira-kira begitu. Dan orang akan ingat, oh kalau begitu ketua DPR sudah memberi sinyal bahwa money politics akan dipercepat itu. Oke, kembali tadi yang Anda menyatakan bahwa kan nggak ada kewajiban dari seorang presiden menjalankan PPHN, dan itu juga diakui oleh ketua MPR bahwa ini memang tidak mengikat seorang presiden. Pertanyaannya untuk apa gitu ya? Karena kan presiden memang bukan mandataris dari MPR dengan sistem sekarang. Kemudian kalau di satu sisi ada PPHN, nggak ada konsekuensi apapun, untuk apa kan gitu. Sementara kita tak tahu janji-janji presiden sekalipun yang diucapkan pada Pilpres ketika nggak dilaksanakan juga tidak ada konsekuensi. Menurut saya justru yang lebih penting itu adalah bagaimana janji-janji seorang presiden itu yang tidak ditepati itu yang harus ditagih gitu. Dan itu kita perlu mendidik masyarakat kita. Ya itu intinya, yang sekarang yang berjanji sendiri aja itu nggak bisa ditagih. Apalagi kalau dia bilang ini kan kesepakatan PPHN kan, jadi ngapain tagih ke saya, tagih pada yang memberikan garis besar itu atau pedoman apa sih PPHN? Karena kok apa ya, PPHN itu garis-garis besar haluan negara dulu. Kalau ini PPHN pedoman apalah itu pembangunan lah apapun, pokoknya sebenarnya sama dengan GBHN, haluan negara juga lah. Ya itu haluan itu kan, haluan artinya sesuatu yang ditetapkan lalu dikunci itu kalau kita nakoda itu kita udah kunci itu haluannya. Nah sekarang keadaan kita itu tidak memungkinkan kita mengunci sesuatu tuh, karena ekonomi selalu berubah. Nanti orang bilang wah presiden justru akan dikunci oleh janjinya sendiri, memang dia mesti dikunci di situ tuh. Tapi kalau dibilang garis besar haluan negara, itu adalah garis besar bangsa ini yang ada di konstitusi kan. Ya udah, garis besar kita kemakmuran, keadilan, ikut dalam perdamaian dunia, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Itu lengkap ada di dalam tugas presiden yang dibebankan oleh kemerdekaan kan, oleh proklamasi. Proklamasi minta supaya presiden lakukan semua yang disebutkan di Undang-Undang Dasar atau di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu aja kan GBHN gitu. Nanti mau dibilang apa? Jadi GBHN 5 tahun itu. Ya percuma juga, kalau GBHN negara ya seabadi aja kan. Jadi setiap kali kita bicara tentang hal yang teknis, di dalamnya akan ada kontradiksi itu. Nah yang paling konyol adalah kita nggak tahu apa yang mau diucapkan, tiba-tiba ada keinginan untuk PPHN tuh. Apa tuh PPHN? Di dalam GBHN pun itu cuma 5 tahun sekali ya. Ali Murtopo dulu bikin GBHN-nya 25 tahun yang disebut rencana akselerasi 25 tahun. Itu juga batal di mana-mana tuh, karena seolah-olah prediksi kita 25 tahun nggak akan ada perang, nggak akan ada krisis pangan segala macam. Jadi nggak mungkin dalam dunia yang speed up sekarang ini perlu ada GBHN atau PPHN. Jadi biarkan aja masyarakat tumbuh, milenial juga nggak gimana. Jadi nanti fashion milenial itu ditentukan oleh GBHN misalnya, alam pikiran ditentukan oleh GBHN. Jadi itu nggak mungkin, secara filosofis itu tidak mungkin karena dunia bertumbuh. Kita selalu ada dalam history in the making itu. Kita selalu ingin agar supaya pertumbuhan pikiran itu didesain di dalam keadaan demokratis. Di situ kita bisa tentukan arah bangsa ini. Nah, dalam persaingan itu kita anggap bahwa kasakusuk GBHN ini itu terkait dengan kasakusuk kepentingan Presiden Jokowi untuk cari akal agar supaya kekuasaannya masih bisa berlanjut sampai setelah 2024. Ya, oke. Saya saya menangkap ini, dan saya kira bukan hanya saya, tapi publik juga menangkap bahwa sekarang ini sepertinya bangsa ini memang sedang mengalami sebuah kebingungan gitu ya. Dan itu kebingungan itu justru di level-level para pimpinan, dan itu dampaknya pasti di elit ya, pasti dampaknya ke rakyat. Seperti tadi kita diskursus soal PPHN, kemudian soal yang lain-lain dan sebagainya, itu kan mencerminkan sebenarnya kan kita paham bahwa sistem kita adalah sekarang presidensial. Kenapa tiba-tiba berpikir tentang PPHN gitu? Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan betapa kita itu sekarang sebuah bangsa yang bingung gitu, bukan nation inviting gitu sebenarnya, tapi bangsa yang sedang bingung. Ya, itu keadaan semacam ini betul tadi, kebingungan itu tanpa arah. Karena
kan sebetulnya kita sebenarnya punya arah itu. Dalam kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, orang ngerti di mana posisi presiden, di mana posisi masyarakat sipil tuh. Kalau sekarang yang namanya masyarakat sipil, kita nggak jelas ini masyarakat sipil apa masyarakat buzzer, itu hilang tuh. Ini jurnalis atau humas, itu semua itu hilang tuh. Sehingga orang nggak tahu apa yang terjadi pada bangsa ini. Selain berharap bahwa cepat-cepat lakukan perubahan politik supaya arah bangsa itu bisa ditemukan kembali melalui pemilu yang bersih. Kan seluruh pemilu itu dimaksudkan untuk mengingatkan kembali arah bangsa itu. Nah, kalau presiden di 2 tahun atau di tahun pertama aja udah bohong, ya kita memang kehilangan arah. Dan itu dimulai dari ambisi Presiden Jokowi pada waktu itu untuk mempromosikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan dia bisa tumbuh 7%, 8%, lalu 10%. Bahwa kita akan mampu untuk membuat mobil Indonesia sendiri itu. Lalu semua orang mengingat itu. Jadi karena ada ingatan terhadap kebohongan, ya orang tidak punya lagi kepercayaan untuk masa depan, kan gampang aja begituan kan. Nah ini soalnya, jadi membenahi mental yang udah nggak punya percaya diri itu nggak bisa lagi dengan sekedar sidang MPR yang menjanjikan hal-hal yang normatif indah itu yang mesti diingat oleh Bambang Susatyo dan kawan-kawan lain yang berupaya memulihkan harapan publik, padahal tokoh-tokoh kita termasuk Bambang Susatyo itu nggak punya harapan di mata publik. Lain kalau yang bicara mungkin seorang guru besar, ini guru besar serius ya, yang diam di universitas lalu bikin kontemplasi dan tiba-tiba punya ide lalu bertemu dengan DPD misalnya, lalu DPD dianggap oke, kalau lewat DPD masih bisa kita percaya, kalau lewat DPR itu udah kong kali kong, kan itu intinya kan. Kenapa Anda mesti memberi catatan tentang guru besar tadi? Karena ada inflasi guru besar itu, di mana-mana kita bertemu guru besar dengan otak kecil. Ini memang betul-betul terjadi kebingungan di mana-mana, dan saya kira tadi gagasan Anda tadi tentang misalnya yang mengutip Pak Lanyala tentang oke, kalau gitu mungkin balik lagi sementara dulu, kita kemudian duduk ya, rembuk mungkin. Nah ini yang lebih pas ini saya kira Bung Rocky, musyawarah nasionalnya ngomongin soal ini, bukan ngomongin siapa calon presidennya gitu, ngomongin apa sebenarnya yang terjadi. Kan kita punya konstitusi, kenapa sekarang orang justru malah punya tafsir berbeda-beda tentang konstitusi kita, dan orang menganggap justru konstitusi ini yang membuat jadi sumber kebingungan dari bangsa ini. Ya itu diingatkan lagi. Jadi musyawarah rakyat yang mulai dari Bandung lalu ke semua kota 2023 itu mencari pemimpin nasional. Padahal yang dipersoalkan desain dari politik nasional, desain dari tata cara kita bernegara tuh. Jadi baik juga tadi harus ingatkan itu ya, musrah itu adalah awal untuk kita bicara desain ketatanegaraan kita tuh, bukan soal presiden itu intinya. Dia mulai aja dengan ada pikiran bahwa kita freeze dulu keadaan, kita buat sementara masuk ke desain awal bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 versi asli yang memang itu eksekutif heavy itu. Tapi kemudian kita mulai lihat apa pentingnya eksekutif happy, bukan eksekutif happy ya, eksekutif heavy itu. Jadi supaya kita tahu di mana kita mulai kekeliruan itu. Itu sama, karena memang amandemen itu udah banyak yang berantakan sebetulnya tuh, karena tafsirnya beda, kepentingan pada waktu itu juga beragam. Jadi sama dengan pasien yang kebanyakan obat, sehingga tubuh kita bingung bagaimana, si tubuh pasien bingung bagaimana bereaksi pada obat yang banyak. Nah, biasanya dokter yang pinter, sama seperti profesor yang pinter, dia akan bilang, balik pada default position itu. Keadaan awalnya apa tuh? Jadi hentikan semua obat dulu, itu juga detoksifikasi. Lalu kasih obat standar dulu, baru lihat reaksi lagi. Itu kan itu intinya kan. Jadi ya itulah, musyawarah rakyat sebaiknya dialihkan jadi musyawarah bukan untuk cari pemimpin, tapi untuk memastikan desain itu bisa menghasilkan pemimpin yang bermutu. Dan pasti musyawarah rakyat harus bicara tentang 0%. Kalau dia nggak bicara 0%, itu artinya musyawarah omong kosong tuh. Ya, menarik ini istilah Anda tadi, detox ya. Tapi yang penting detoksifikasi soal konstitusi. Karena sekarang kita ini sedang mengalami keracunan konstitusi. Nah, ini bahaya nih istilahnya, keracunan konstitusi itu. Nah, keracunan itu kemudian masuk ke semua organ bangsa ini tuh, keracunan konstitusi. Keracunan artinya menafsirkan konstitusi sebagai racun ya, dan itu Mahkamah Konstitusi yang mulai itu kan. Karena Mahkamah Konstitusi dikasih vitamin, dia bilang nggak bisa, ini udah keputusan open legal policy. Padahal DPR itu adalah biang racun, itu ngapain
dengerin pikiran Mahkamah Konstitusi yang sekedar mengingatkan kembali bahwa itu keputusan legislatif itu. Jadi betul kita detox dulu supaya keracunan itu, sekarang racun itu udah sampai ke Polri itu, udah sampai ke KPK, bahkan udah sampai ke masyarakat sipil tuh, yang merasa bahwa oke, buat sementara mungkin lebih baik terima amplop daripada memproduksi pikiran tuh. Jadi fatalisme itu yang diakibatkan oleh keracunan konstitusi itu. Oke. Baik Bung Rocky, terima kasih. Jadi supaya kita tidak lebih keracunan lagi, kita mesti kembalikan ke 0%. Ya, ini 0% ini namanya detox kenegaraan. Mantap. Detox, istilahnya menarik itu. 0% adalah detoksifikasi kenegaraan. Ya. Oke. Selamat Hari Kemerdekaan RI. Ayo Republik Indonesia.